Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Septiana dari Prodi Keperawatan, kelas A22A3. Saya akan mempresentasikan perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation. Dan saya akan menjelaskan apa sajakah yang di-cover dan bagaimanakah sanksi hukumannya bila melanggar. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia sering mendapatkan serangan siber dari oknum kejahatan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari beberapa platform yang ada di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Maka, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data, Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober 2022. Kategori data pribadi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Mengenai aturan tersebut, klasifikasi data pribadi meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Adapun sanksi hukum bila melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur sejumlah sanksi sebagaimana Pasal 57 mulai dari sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif, hingga sanksi pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak adalah 6 miliar rupiah. General Data Protection Regulation atau yang disingkat dengan GDPR adalah sebuah peraturan tentang data privasi atau perlindungan data yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Peraturan ini telah disetujui oleh otoritas Eropa sejak April 2016 dan akan berlaku secara efektif di seluruh dunia pada tanggal 25 Mei 2018. Mengenai beberapa fungsi dan tujuan dari GDPR, salah satunya adalah memberikan konsumen kemampuan untuk mengontrol data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan seperti informasi dasar seperti nama, alamat, nomor kependudukan dan lainnya, data web seperti lokasi, alamat IP, cookie, dan RFID, data kesehatan dan genetik, data biometrik, data etnis dan ras, opini politik, dan yang terakhir orientasi seksual. GDPR juga mempunyai sanksi hukum apabila melanggar. Sanksi bagi pihak yang melanggar GDPR ditentukan dalam denda yang dimulai dari 10 juta euro hingga 20 juta euro atau bahkan menggunakan dasar omset perusahaan bersangkutan sejumlah 2% sampai 4%. Adapun perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation Uni Eropa. Yang pertama ada definisi data pribadi. GDPR memberi definisi data pribadi sebagai any information relating to an identified or identifiable natural person. Maksud dari identifiable adalah apabila informasi tertentu dapat menjadi penanda rasional untuk mengenali individu tertentu, misalnya alamat IP, nomor ponsel, atau data lokasi. GDPR juga membedakan data pribadi yang berkaitan dengan bukti kejahatan. Sementara itu, data pribadi di dalam Indonesia sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Yang kedua, ada pihak yang mengawasi. Uni Eropa membentuk the European Data Protection Board yang diisi perwakilan otoritas pengawasan dari tiap negara anggota Uni Eropa. Setiap negara anggota Uni Eropa memiliki lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan GDPR. Indonesia tidak memiliki satu lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Hal ini karena pengaturan perlindungan data pribadi masih tersebar. Masing-masing lembaga terkait aturan sektoral mengawasi perlindungan data pribadi yang menjadi kewenangannya. Yang terakhir ada sanksi pelanggaran hak.
GDPR mengatur denda mulai dari 4% dari pendapatan total secara global di seluruh dunia hingga 20 juta euro jika terbukti melanggar standar GDPR. Termasuk pula ada hak kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi penyelenggara sistem yang ada di Indonesia yang tidak memenuhi hak perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun masih terbuka peluang mendapat kompensasi yang bisa diajukan melalui gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Itu saja yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.